Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Andika Wisnu dan Bristanto. Saya dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Teknik Elektro tahun 2018. Saya di sini ingin menjelaskan tentang rangkaian etap untuk tugas kuliah UAS kestabilan transient multimesin menggunakan software etap. Nah, di sini saya mau merangkai sebuah rangkaian hubung singkat atau short circuit. Sebelumnya, apa sih etap itu? Etap merupakan sebuah software yang berfungsi sebagai penganalisis sebuah sistem kelistrikan secara rinci, mulai dari power bahkan hingga network. Lalu di sini rangkaian etap yang saya gunakan menggunakan dua generator. Nah, generator itu apa ya? Itu komponen utama yang mampu membangkitkan tenaga listrik dan berbagai sumber energi yang dapat membangkitkan seperti air, matahari, gas alam, gelombang laut, dan angin lainnya. Untuk generator pertama saya menggunakan ratingnya 20 MW 13,8 kV dan 85% PF. Lalu untuk generator kedua yaitu 500 MW dan 13,8 kV dan 85%. Untuk operation modenya menggunakan swing. Lalu di rangkaian ini menggunakan circuit breaker atau pemutus daya, yaitu pemutus rangkaian listrik yang khusus memutuskan arus listrik pada tegangan kerja atau arus hubung singkat. Di kedua sisi menggunakan circuit breaker 2. Lalu di sini menggunakan bus, menggunakan circuit breaker lagi, dan menggunakan kabel. Kabel di sini yang sebelah kiri mempunyai panjang 250 meter. Lalu untuk yang sebelah kanan kabel 2 dengan panjang 100 meter. Lalu di sini ada trafo 1. Trafo itu apa sih? Trafo adalah perangkat listrik pasif yang mentransfer energi listrik dari satu rangkaian listrik ke rangkaian yang lain atau beberapa rangkaian. Dan di sini saya menggunakan trafo dengan tegangan yang primer 13,8 kV dan sekunder 4,16 kV dengan power rating 5 MV/A. Ini tipikal Z dan X atau R dan tabnya. Untuk trafo kedua ratingnya sama dengan trafo pertama 13,8 kV dan sekundernya 4,16. Lalu dihubungkan untuk bebannya dalam satu yaitu 22 MV/A dan 80% PF atau power factor. Lalu
untuk static load itu apa? Static load merupakan sebuah pengujian beban yang dilakukan menggunakan beban secara diam. Biasanya pengujian static load tes pada jembatan menggunakan beberapa truk dengan muatan tertentu. Nah, untuk static load ini yang pertama saya menggunakan tegangan 4,16 kV, 1 MV dan power factor 80%. Oke. Untuk motor 1 dan motor induksi mesin motor induksi adalah motor listrik yang bekerja berdasarkan arus induksi, dan di sini untuk nameplate-nya untuk tegangannya 89,88 kVA, tiga fase ya. Oke. Oh, di sini ada network, yaitu untuk meminimalkan rangkaian. Jadi ada dua rangkaian yang tersambung dari bus 4 dan bus 5. Lalu untuk circuit breaker 10 dan 11 dari bus 4 dan bus 5 tersambung oleh kabel 5 dan kabel 6. Lalu untuk trafo 3 ratingnya yang primer 4,26 kV dan sekunder 0,48 kV, dan power ratenya 3,5 MVA. Oke, untuk trafo 4 menggunakan daya sebesar 4,16 kV untuk primer dan sekunder sama 0,48 kV. Oke. Lalu tersambung oleh bus 7 dan bus 6 sama-sama. Ini untuk circuit breaker untuk loom 2 dan loom 3, nameplate-nya menggunakan rating sebesar 3 MVA dan power factor 80%. Oke. Dan loom 3 1 MVA dan power factor 80%. Dan untuk bebannya berbeda. Lalu sekarang saya mau mencoba untuk menjalankan sebuah load flow-nya. Sini run load flow. Nah, di sini terlihat jika bus 1 menghasilkan 13,8 kV, dan untuk bus 4 dan bus 5 menghasilkan 3,98 kV dan 3,97 kV. Untuk rangkaian kedua, bus 7 dan bus 6 menghasilkan 0,365 kV dan sama hasilnya. Untuk rangkaian pertama, kita lihat di alert apakah ada yang terindikasi error. Dan untuk bus
untuk bus 4 dan bus 5 terjadi under voltage untuk bus 5 dan bus 4 yang seharusnya 4,16 kV yang operasi 3,965 dan yang bus 4 4,26 kV dan yang beroperasi 3,982. Lalu untuk rangkaian kedua juga, dan solusinya mungkin akan menambahkan tap pada transformator. Sebentar, kita lihat dulu untuk report manajernya. Summary plus dan ini untuk daya rugi-rugi daya dari kabel dan trafo. Untuk bus selanjutnya, untuk bus 4 dan bus 5 sekian. Dan mungkin untuk solusinya yaitu untuk menambahkan trafo di T1 dan T2 di tab. Nah, di sini terlihat untuk sekundernya yaitu 0. Mungkin untuk bisa ditambahkan menjadi 5, itu juga dengan trafo kedua, menambahkan tab di sekunder menjadi 5. Oke, lalu kita coba run load flow. Terlihat untuk masalah bus 4 dan bus 5 sudah teratasi. Jadi mari kita lihat untuk alertnya. Laporan sudah tidak ada untuk bus 4 dan bus 5 nya. Kemudian untuk rangkaian kedua, di bus 7 dan bus 6 terlihat jika di atas 80% maka itu keadaan normal, dan jika kalau di bawah 80% atau 75 itu keadaannya tidak normal. Nah, untuk mungkin sekian dari video saya yang saya buat. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.